Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, secara khusus kepada Jemaat HKIP Damai Sejahtera Jakarta, saya mengucapkan selamat hari Minggu. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat saja sampai saat ini. Saudara-saudara, pada minggu pertama setelah Trinitatis ini, minggu 14 Juni 2020, firman Tuhan akan kita dengarkan dari kitab Lukas 12 ayat 13 hingga ayat 21. Demikian bunyinya. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan berwaspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak bergantung pada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpul harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman itu bukanlah suatu metafora atau hiasan. Tetapi iman itu adalah suatu yang hurufiah, bisa dibaca. Maksudnya, iman itu bisa dilihat dari tindakan seseorang. Seseorang tidak akan berteka-teki dengan imannya. Seorang yang beriman tidak akan menyembunyikan kebenaran yang dia pegang dan dia yakini. Itulah sebabnya iman akan membuat seseorang itu peka atau sensitif terhadap realitas yang ada di sekitarnya. Iman itu juga adalah gagasan ideal atau cara bertindak seseorang atas kebenaran yang dianutnya. Sehingga iman itu membuat kita aktif. Contoh, tentu kita tidak akan tinggal diam, tenang dan santai saja ketika kita melihat ada perubahan atau ada perbuatan yang tidak benar. Misalnya, ada orang yang bertindak kejam, menghina, menyakiti orang lain. Pasti keyakinan kita mendorong kita untuk bergerak, untuk aktif, untuk berbuat dan bertindak, membela atau menolak, tanpa melihat apa statusnya, apa sukunya, apa agamanya dari orang yang disakiti itu. Seorang beriman tidak akan membiarkan ketidakbenaran atau sesuatu yang bertolak belakang dengan keyakinannya terjadi di sekitar hidupnya. Itulah iman yang kasat mata atau keyakinan yang bisa dibaca. Saudara-saudara, iman yang peka, iman yang kena-mengena dan menyentuh dasar masalah kehidupan manusia, itulah sebenarnya sasaran dari kitab Injil. Paulus menyebut Lukas, penulis kitab Lukas ini, sebagai seorang tabib atau dokter atau ahli kesehatan. Itu terdapat pada Kolose 4 ayat 14.
Tentu kita sepakat mengatakan profesi tabib atau dokter itu agak khusus, berbeda dari pekerjaan yang lain. Saya sampai saat ini masih meyakini profesi dokter itu adalah panggilan, bukan sekedar pekerjaan. Sebab apa? Sebab mereka sangat dekat, atau bisa katakan bahwa setiap hari mereka terlibat dengan ketakutan, penderitaan, beban yang diakibatkan oleh penyakit-penyakit yang dialami oleh manusia. Tentu setiap dokter akan pernah bertemu dengan pribadi-pribadi yang putus asa, yang resah, yang cemas, yang tertekan. Profesi itu membuat mereka pasti terlibat, pasti berjumpa dengan orang-orang yang mengalami kemalangan. Sebagai tabib tentu Lukas bertemu dengan banyak orang yang mengalami kemalangan. Itu menggugah hatinya. Pengalaman atau kemalangan yang dialami seseorang membuat hatinya tersentuh atau terenyuh. Tentu itulah alasannya mengapa Lukas banyak menyoroti cara Yesus memperlakukan orang-orang yang malang, orang-orang yang sakit, orang yang miskin, orang yang diasingkan, orang yang ditolak, orang yang tidak dianggap sebagai sesama. Misalnya pemungut cukai, orang Samaria, perempuan yang berdosa, dan orang-orang yang tidak diperlakukan adil. Dan saudara-saudara, kita juga tahu bahwa karena cara Yesus yang begitu istimewa memperlakukan orang-orang yang malang dan terasing itu, hal itu juga membuat Yesus ditolak, bahkan dibenci oleh para ahli-ahli agama Yahudi pada masa itu. Saudara, bisa kita katakan begini, bahwa Injil Lukas ini sebenarnya adalah juga merupakan jawaban terhadap pertanyaan Lukas sendiri dengan pengalamannya yang panjang bersama-sama dengan orang yang malang dan orang-orang yang disisihkan. Pertanyaannya bisa begini, seperti apa nilai manusia itu di mata sesamanya? Apa nilai manusia di mata Anda? Apa nilai manusia di mata kita? Apakah sesama manusia Anda nilai dan Anda lakukan sama? Itu bukan pertanyaan teka-teki ya. Itu adalah pertanyaan iman. Itu adalah pertanyaan yang peka. Itulah yang dijawab Yesus ketika menjawab pertanyaan seseorang tentang siapakah sesamaku manusia. Saudara, manusia itu kita akan anggap dia bernilai ketika kita mau berkorban baginya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur melalui dari khotbah ini Lukas menyodorkan satu persoalan yang muncul di segala zaman, dari dulu sampai sekarang. Banyak kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita. Atau bisa saja Anda telah pernah atau tengah menghadapi persoalan ini. Persoalannya adalah tentang warisan. Kadang lucu juga dan tidak masuk akal. Hal yang pantas disyukuri dan membawa sukacita, kenapa muncul menjadi masalah? Seharusnya sesuatu yang diterima sebagai ekstra atau bonus pemberian tak terduga, kok bisa membawa masalah? Ternyata dari zaman dahulu hingga sekarang, warisan cenderung membawa perpecahan dan pertikaian bagi ahli warisnya. Jadi hampir benar seperti yang dikatakan orang sekarang, duit itu tidak punya saudara. Maksudnya jika urusan duit di sana tidak berlaku hubungan keluarga. Hubungan orang tua, abang, adik, kakak menjadi kabur bahkan hilang dari pikiran dan hati seseorang jikalau itu menyangkut harta atau duit. Ternyata membagi warisan atau membagi harta kekayaan itu tidak mudah. Bagaimana lagi jika yang diwariskan adalah hutang? Membayar hutang sendiri saja sulit, sengaja dilupa-lupakan, apalagi membayar hutang orang tua. Semua orang tua pasti bertujuan baik dengan meninggalkan harta warisan. Tidak ada orang tua yang berharap keturunannya bertengkar secara kelompok atau pecah secara pribadi ke pribadi karena masalah harta warisan. Tidak akan ada. Sebenarnya yang salah di situ harta warisan yang terlalu menggoda atau mental anak-anak
atau mental manusia itu yang kurang baik. Saudara-saudara, dalam nats khotbah ini kita melihat seseorang yang datang kepada Yesus dan meminta Yesus agar bersedia menyelesaikan masalah warisannya dengan saudaranya. Tepatnya seseorang ini meminta Yesus agar Yesus membela hak dan keadilan baginya di hadapan saudaranya. Memang tidak dijelaskan di sini apa alasannya sehingga orang yang datang kepada Yesus itu tidak mendapatkan warisan bagiannya. Apakah dia tidak mau menerima warisan karena merasa kurang adil? Apakah keluarganya menunda-nunda pembagian warisan? Atau bisa saja harta warisan itu sudah dihabiskan oleh saudaranya yang lain atau saudaranya yang tertua. Saudara-saudara, kita lihat Yesus menolak permintaan itu. Yesus menolak mewakili orang itu untuk mendapatkan haknya dengan alasan bahwa Yesus tidak punya hak untuk melakukan itu. Yesus tidak ingin mencampuri urusan keluarga orang lain. Yesus tidak punya urusan dengan harta orang lain. Saudara-saudara, hendaklah ini juga merupakan pesan kepada kita. Janganlah sembarangan masuk ke urusan rumah tangga orang lain. Janganlah dengan alasan apapun mencampuri keluarga orang lain yang tidak ada hubungan untung ruginya dengan saudara. Bisa-bisa kita malah seperti menyiram minyak kepada api. Kita tidak punya hak untuk itu. Apalagi sekarang ada hukum yang mengatur. Kalau kita peduli, cukup berdoa saja. Mudah-mudahan muncul hikmat. Apalagi jika menyangkut harta orang lain, itu bisa menjadi modus. Dan kita bisa dituduh punya kepentingan. Bersikaplah seperti Yesus. Jangan mau diseret ke dalam masalah-masalah yang bukan wilayah kita. Saudara-saudara, Yesus tidak diam dengan apa yang terjadi. Yesus melihat bahwa ada solusi untuk masalah warisan tadi. Walaupun bukan solusi tepat guna atau solusi yang praktis. Jadi dengan meminjam masalah warisan tadi, Yesus mengajar semua orang yang mengurumuni dia, termasuk kita yang pada saat ini. Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Salah satunya ketamakan harta. Sebab hidup seseorang tidak bergantung pada kekayaannya. Saudara-saudara, dikatakan Yesus di sini, berjaga-jaga dan waspadalah. Itu sepertinya hendak mengatakan, kadang-kadang tanpa kita sadari, hal-hal yang kita anggap sebagai sesuatu yang baik, yang normal dan yang perlu, ternyata sudah menuntun kita mengarah pada ketamakan. Keinginan atau ambisi yang pada awalnya dianggap normal dalam usaha memenangkan persaingan bisnis, ekonomi, persaingan dalam prestasi yang setiap hari kita alami, ternyata sudah menggiring kita ke arah ambisi-ambisi liar yang tidak terbendung. Awalnya hanya sekedar mengejar sedikit keuntungan, tetapi lambat laun tidak puas dengan sedikit keuntungan, dan akhirnya sampai ingin bahkan berambisi untuk meraup segala keuntungan. Bahkan sampai tidak mau memberikan peluang keuntungan bagi orang lain. Kita berubah menjadi tamak. Setelah kita berhasil dan menjadi kaya, itu menjadi status yang dijaga dan terus dipertahankan mati-matian. Kita melakukan apa saja dengan segala cara untuk mempertahankan status itu. Karena status itu memberikan rasa puas dan percaya diri bagi kita. Prestasi-prestasi yang terus-terus kita banggakan cenderung akan menimbulkan sikap tamak. Ambisi dunia sudah menjadi pesona yang sangat kuat dan menarik bagi hati manusia. Mungkin ini sedikit menyinggung, tetapi harus saya katakan karena terkait dengan dampak ketamakan pada diri seseorang saat ini. Yang pertama, banyak orang saat ini karena statusnya seseorang itu ingin dipuji, dihormati, dituruti.
ingin disambut, ingin ditempatkan pada tempat yang utama. Ada terlihat kesombongan pada orang-orang yang menjaga dan memelihara statusnya. Jikalaupun mereka mau mengeluarkan atau membagi harta miliknya kepada orang lain, biasanya itu bukan cuma-cuma. Itu cenderung dilakukan untuk mendapatkan penghormatan, pengakuan, dan sanjungan. Yang kedua, karena begitu bergairahnya status itu, seseorang cenderung tidak mau melepasnya dan turun dari posisi itu. Bahkan seseorang akan tega menginjak dan mengorbankan orang lain demi suatu posisi atau demi sebuah status. Prestasi dan pencapaian kekayaan cenderung membuat orang lupa diri dan minta pengakuan. Demi status, banyak orang bersedia membayar apa saja. Dan karena takut kehilangan status, seseorang cenderung untuk menjadi kompromi terhadap segala hal. Sesuatu yang berkaitan dengan kesetiaan, iman, moral, kebenaran, keadilan, bukan hal yang dianggap penting lagi. Itu sering kita lihat dalam persaingan, dalam merebut pangkat atau jabatan pada masa ini. Orang yang hidup dalam ketamakan, satu-satunya yang penting baginya hanya dirinya sendiri. Mengandalkan apa yang ada pada dirinya. Berjuang hanya untuk dirinya. Satu-satunya yang tumbuh subur pada hidup orang yang tamak adalah apa? Egoisme. Dia hanya mau bertemu, bergaul, bersahabat hanya dengan orang-orang yang dianggapnya berguna bagi dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi kita diingatkan berjaga-jaga dan berwaspadalah dengan ketamakan kekayaan. Pertanyaan sekarang, apakah keinginan menjadi kaya itu salah? Memang Alkitab sedikit bersifat mendua tentang kekayaan. Maksudnya, ada peringatan-peringatan bagi orang yang ingin menjadi kaya. Seperti dikatakan, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jadi hati-hatilah. Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu peringatan agar wanti-wanti bahwa resiko besar bagi orang kaya, bahwa dia bisa kehilangan jiwanya. Tetapi Alkitab juga berbicara tentang orang-orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan, seperti Abraham, Ayub, Salomo. Mereka adalah sosok-sosok yang dicintai dan diberkati oleh Allah. Saudara-saudara, memang kekayaan itu adalah something, adalah sesuatu. Tetapi kekayaan itu bukan everything, bukan segala-galanya bagi manusia. Tentu tidak salah mencari kekayaan. Semua orang ingin kaya. Semua orang ingin punya uang berlimpah. Ingin bisa membeli semua kebutuhan yang berkualitas. Ingin rumah yang bagus. Ingin baju yang bagus. Bukan hanya sekedar mampu membeli nasi bungkus. Itu adalah keinginan yang wajar. Tidak salah menjadi kaya, asal kita jangan beranggapan bahwa kekayaan itu membuat kita menjadi mulia dan melihat kemiskinan itu sebagai sebuah kehinaan. Saudara-saudara, kekayaan akan salah jika ada keinginan kita untuk memamerkan kekayaan itu kepada orang lain. Agar dengan kekayaan itu kitalah yang dipuji, bukan Tuhan yang dipuji. Kekayaan di sana sudah kehilangan makna syukur dan sukacita dari dalamnya. Saudara-saudara, apa yang hendak dikatakan Tuhan Yesus tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh ini? Saudara, seperti yang sudah dikatakan, bukanlah hal yang keliru jika seseorang itu menjadi kaya dan memiliki tanah yang berlimpah-limpah dengan hasilnya. Tentu hasil yang berlimpah itu juga merupakan hasil kerja keras dan pengelolaan yang baik. Hasil yang melimpah juga adalah berkat Tuhan. Juga bukan suatu yang salah jika orang kaya itu mau berencana ekspansi, memperluas propertinya,
menambah usahanya, atau membangun gudang-gudang yang lebih besar agar dia bisa menampung, menyimpan, menjaga semua keuntungan-keuntungan usahanya dengan baik. Itu adalah rencana yang benar. Menghargai dan merawat dengan baik semua berkat yang dia dapatkan. Tidak ada masalah atau kesalahan yang kita lihat dari orang kaya itu sampai dengan rencana-rencana itu. Tetapi ketika orang kaya itu berbicara tentang motivasinya yang berikut, yang mengatakan kepada jiwanya sendiri, jiwaku ada padamu, banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun, tidak akan habis, beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Inilah kesalahan itu. Orang kaya itu menyandarkan hidupnya pada rencananya sendiri. Dirinya sendiri menjadi tuan bagi dia. Orang kaya itu menganggap ambisi menjadi penentu takdirnya. Ambisi diandalkan untuk memberikan kepastian, siap untuk menikmati hidup, beristirahat, makan, minum, dan bersenang-senang. Tapi kemudian apa? Firman Tuhan berkata, "Hai engkau yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Apa yang telah kau sediakan, untuk siapa itu nanti?" Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah mendikte kita tentang pilihan-pilihan atau ambisi-ambisi yang hendak kita kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kebebasan kepada semua manusia untuk memilih otoritas siapa yang berkuasa atas hidupnya. Tentu Tuhan menganjurkan agar manusia itu percaya dan setia kepadanya. Tetapi seperti yang kita mengerti, sangat besar godaan untuk keluar dari hidup yang dikuasai oleh Tuhan. Sangat luar biasa dan setiap saat siap menerkam kehidupan kita. Mungkin saat ini lebih banyak orang-orang yang tunduk kepada ambisi pikirannya daripada tunduk kepada otoritas Tuhan. Memang Allah memberikan kebebasan kepada kita manusia. Apakah mau mempertuhankan dirinya sendiri atau mau mempertuhankan mammon? Saudara, kebodohan orang kaya itu adalah kebutaannya akan adanya apa? Adanya kairos atau momentum, bahwa ada timing, ada waktu jeda atas segala sesuatu pada hidup manusia itu. Dan waktu jeda itu akan merubah segalanya. Seperti yang dikatakan pengkhotbah, bahwa ada waktu lahir dan ada waktu mati. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa. Orang kaya itu sepertinya lupa bahwa ambisi hidupnya untuk beristirahat, makan, minum, dan bersenang-senang tentu akan ada akhirnya, ada time limitnya, ada batas waktunya. Dia tidak bisa selama-lamanya menikmati kekayaannya. Segala sesuatu ada masanya. Ada waktu untuk setiap peristiwa di bawah kolong langit ini. Itu kita baca pada Pengkhotbah 3 ayat 1 hingga seterusnya. Segala sesuatu akan berganti. Tidak ada yang kekal. Saudara, dengan adanya kairos atau terjadinya peristiwa yang silih berganti dalam kehidupan manusia, hidup yang seperti roda pedati, itu harusnya sungguh mengingatkan kita agar jangan terjerumus ke dalam perilaku ketamakan. Karena kekayaan, status, pangkat, prestasi tidak akan mungkin bertahan selamanya. Itu seperti kecantikan yang akan memudar seiring dengan usia yang semakin tua. Semua ada waktunya. Tidak ada yang bisa mengelak dari peristiwa itu. Sehingga jangan terjebak dan senantiasa hanya mengarahkan semua kekuatan dan pikiran bertumpu pada mengumpulkan pengakuan duniawi. Karena apa?
Karena yang pasti segalanya akan berubah pada waktunya. Firman Tuhan mengatakan, ketika jiwaku diambil, ketika waktu jeda itu datang kepada orang kaya yang bodoh itu, sia-sialah semua kekayaan itu. Untuk siapa itu nanti? Saudara-saudara, kairos atau masa perubahan itu, masa jeda itu sebenarnya adalah suatu keadilan atau keindahan dari Allah. Kematian banyak dimengerti sebagai keindahan pemberian Tuhan. Karena pada saat kematian itulah hidup seseorang itu dibebaskan dari penjara kehidupan yang penuh beban, penuh penderitaan, dari pekerjaan, dari keletihan, dari kesementaraan, dari ketidakpastian. Dan pada saat momen kematian itulah kita bisa menerima upah dari apa yang telah kita yakini. Tetapi saudara, bagi orang kaya yang bodoh itu, momen kematian itu berbeda, bukan suatu keindahan, tapi berarti sebuah kesia-siaan, terkuburnya ambisi-ambisi, kegagalan hidup, ketidakbergunaan, kehancuran dari semua apa yang telah dia rencanakan. Semua orang mati. Tetapi demikianlah arti kematian itu bagi orang yang bodoh dan orang-orang yang hidup dalam ketamakan, bahwa kematian itu adalah kemalangan terbesar. Saudara-saudara yang terkasih, kita kembali kepada makna kekayaan. Menjadi kaya bukanlah sesuatu yang salah, apalagi kejahatan. Hanya kekayaan itu bisa berpotensi menjadi masalah atau menjadi kekayaan jika hidup kita terjebak pada sifat materialisme. Dan ketika kekayaan hanya kita buat sebagai alat untuk memuaskan diri kita. Jika kekayaan itu diimani sebagai berkat dari Tuhan, tentu kekayaan itu akan berdaya guna sosial, akan menjadi bantuan dan pertolongan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kekayaan yang disyukuri berarti hidup dalam kesadaran atas tanggung jawab bahwa kekayaan itu harus menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Satu hal, bahwa setiap orang Kristen dilarang mengumpulkan harta secara egois, dengan cara menunjukkan kehidupan yang kelewat berlebih, hidup dengan gaya mewah, bahkan terlihat hidup seperti pemborosan, dengan menunjukkan hati yang membatu, tidak menaruh iba kepada orang-orang yang serba kekurangan yang ada di sekitarnya. Mencari kekayaan dengan melangkahi orang miskin dan dengan cara memindahkan batas-batas tanah orang lemah adalah suatu kejahatan besar di mata Tuhan. Karena Tuhan dengan tegas berkata bahwa Dia adalah Allah yang memihak kepada orang miskin, orang tertindas, dan orang-orang yang tidak punya masa depan. Saudara-saudara, bertanggung jawablah. Pergunakanlah atau pakailah harta untuk membeli hal-hal yang kita butuhkan, yang baik dan yang berguna. Bukan untuk memuaskan keinginan mata atau keinginan perut kita. Kekayaan yang benar adalah jika kekayaan itu membawa kebahagiaan dan ketentraman, ketenangan bagi keluarga. Bukan menimbulkan rasa was-was, khawatir, bahkan perpecahan. Orang kaya yang berhikmat adalah seorang yang tidak takut hartanya hilang atau berkurang. Tetapi harus menyadari, seorang yang menyadari bahwa harta itu adalah milik Tuhan. Pemberian Tuhan yang sewaktu-waktu Tuhan juga bisa mengambilnya dari dirinya. Sehingga kita harus rela dengan itu. Saudara, janganlah saudara dipuji karena harta yang saudara miliki. Tetapi hendaklah saudara dicintai karena berkat Tuhan bisa mengalir kepada setiap orang melalui hidup saudara. Marilah kita memakai apa yang kita miliki untuk tujuan agar kita kaya di hadapan Allah. Amin, kita berdoa. Kembali kami bersyukur padamu Tuhan, karena kami masih boleh
mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Tuntun kami Tuhan agar kami senantiasa hidup tunduk dan setia kepadamu. Agar kami tidak mengandalkan harta milik kami. Agar kami tidak terobsesi untuk mencari kekayaan di tengah-tengah hidup kami ini. Agar kami tidak berubah menjadi orang-orang yang tamak. Orang-orang yang hanya berambisi untuk dunia dan melupakan Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhanlah sumber kehidupan. Tuhanlah yang mengatur hidup kami. Takdir kami ada di tangan Tuhan. Oleh sebab itu, kami sungguh-sungguh ingin menyerahkan, ingin pasrah, dan ingin membiarkan hidup kami dikuasai oleh Tuhan. Agar kami senantiasa nyaman, damai, dan tenteram di tengah-tengah kehidupan kami ini. Kami mohon juga kepada Tuhan, ya Tuhan, ajarlah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami juga boleh memakai hal-hal pemberian-Mu, berkat, harta, dan kekayaan yang Kau berikan kepada kami. Agar itu kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat-berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Pimpin kami Tuhan untuk mau berbagi, agar tangan kami terbuka, hati kami mau terbuka bagi orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang membutuhkan bantuan di tengah-tengah hidup ini. Ajarlah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami memiliki iman yang peka, iman yang berbuat setiap waktu dimanapun kami berada. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami kepadamu. Biarlah Engkau yang menuntun kami, menjaga kami, melindungi kami dari segala malapetaka dan dari segala kekhawatiran kami pada masa ini. Terimalah doa kami ya Bapa, dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.